Pulau Timor menjadi salah satu dari ratusan pulau di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sebagian masyarakat tinggal di pesisir pulau. Seperti masyarakat di Obelo Kupang Tengah ini yang juga memanfaatkan wilayah bakau di sekitar desa untuk menjadi hewan buruan, yaitu kerang papak, salah satu jenis moluska dui cangkang yang hidup di lumpur sekitar wilayah hutan mangrove. Bentuk cangkangnya pipih dengan warna putih dengan cangkang yang halus. Mencarinya pun cukup mudah. Aku bersama Bapak Yes Mesak cukup meraba lumpur sekitar akar bakau. Kerang papak yang didapat dari kawasan bakau masih berlumpur. Perlu dicuci dahulu sebelum dimasak. Aku cukup menggosok bagian cangkang kerang dan dibilas dengan air bersih. Dari kerang yang sudah didapat dan dicuci, bisa langsung direbus untuk membuka cangkang agar isi kerangnya dapat dikeluarkan. Kerang papak dimasak dalam kuali besar dengan sedikit air. Sekitar 30 menit, air sudah mendidih dan semua cangkang kerang sudah terbuka dan bisa diangkat. Kerang papak yang juga biasa disebut lokan ini merupakan sumber protein hewani yang kaya akan vitamin B12 atau kobalamin yang penting bagi kesehatan kardiovaskular. Selain itu, kerang ini juga merupakan sumber mineral yang dibutuhkan untuk menjaga sistem metabolisme tubuh. Isi kerang dalam cangkang yang sudah terbuka tinggal aku ambil dan kumpulkan. Setelah dikeluarkan dari cangkangnya, daging kerang papak masih harus dicuci kembali. Tujuannya untuk mengeluarkan kotorannya serta membuang sisa lumpur yang masuk ke dalam cangkang kerang. Bagian dalam daging kerang digosok agar kotorannya terbuang. Semua daging kerang papak ini nantinya akan dimasak menjadi dua jenis masakan khas NTT, yaitu kerang masak kuah pedas serta kerang bakar daun lontar. Untuk masakan kerang bakar daun lontar, dibutuhkan bahan tambahan berupa kelapa parut sebagai campuran. Selain jadi penambah rasa gurih, kelapa parut ini juga akan membantu daging kerang agar tidak mudah gosong saat dibakar. Sebagai bumbu penyedap, rempah-rempah digunakan sebagai campuran untuk memasak daging kerang bakar ini. Serta serai, daun kemangi, dan jeruk nipis akan memperkaya rasa masakan nantinya. Sebelum dimasak bersama kerang, bumbu yang sudah dihaluskan akan ditumis sebentar hingga harum. Jika bumbu sudah matang, maka tumisan ini langsung dicampurkan dan diaduk dengan kelapa yang sudah diparut. Setelah semua bumbu tercampur dengan parutan kelapa, maka daun kemangi dan daun bawang ikut dimasukkan. Sebagai tambahan, irisan kentang rebus juga akan dimasukkan sebagai campuran dan pelengkap dari masakan kerang bakar lontar ini. Daging kerang papak yang sudah kubersihkan selanjutnya dicampur dengan adonan bumbu kelapa parut dan kentang yang sudah bercampur dengan bumbu tumis. Semua bahan ini selanjutnya diaduk sampai merata. Kemudian, campuran kerang ini dibungkus dengan daun lontar yang masih muda. Semua bahan diletakkan di tengah-tengah lipatan daun lontar. Kemudian kerang ditutup dengan sisi lain daun lontar dan dibuat membulat. Barulah bagian ujung daun lontar yang terbuka diikat kuat. Cara memasak dengan memanfaatkan daun lontar sebagai pembungkus bahan masakan menjadi salah satu cara pengolahan makanan tradisional Timor yang masih dipertahankan hingga sekarang. Daging kerang berbumbu yang sudah dibungkus daun lontar ini akan dibakar di atas bara hingga matang. Kerang dibakar menggunakan panas dari bara bonggol buah lontar yang sudah dibakar. Bara api harus dijaga jangan sampai apinya menyala, karena bisa membuat daun lontarnya cepat hangus dan terbakar. Setelah dibolak-balik dan dibakar di atas bara selama 20 menit,
kerang masak daun lontar ini sudah matang dan siap dinikmati. Jika sebagian kerang papak dimasak daun lontar, maka sebagian lagi akan dimasak kuah pedas. Bumbu kuah pedas berupa bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan bersama lada. Sebagai penyedap tambahan, serai, daun kemangi, dan rempah lainnya akan ditambahkan ke dalam bumbu kuah pedas ini. Sebagai pelengkap, beberapa sayuran akan ditambahkan dan dimasak bersama kerang. Terong, kacang panjang, dan wortel diiris dan dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil agar cepat matang dan mudah dimakan. Untuk membuat kuah pedas kerang papak ini, semua bumbu halus dimasukkan ke dalam periuk tanah yang airnya sudah dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya, barulah sayuran potong dimasukkan. Kemudian, daging kerang matang dan sudah dicuci bersih dimasak kembali bersama bumbu kuah pedas dan sayuran. Daun kemangi, serai, dan rempah tambahan juga dijadikan pelengkap dari masakan tradisional masyarakat Pulau Timur ini. Memasak kuah pedas kerang papak ini juga tidak perlu terlalu lama. Jika semua bumbu dan bahan sudah masuk dan mendidih, itu artinya kuah pedas siap dinikmati. Mari makan. Kerang papak masak kuah pedas dan dibakar daun lontar ini menjadi salah satu alternatif olahan kerang yang kaya akan rempah. Campuran beragam jenis bumbu dan sayur tambahan menjadi masakan kerang ini semakin istimewa. Rasa kuah pedas yang segar serta kerang bakar daun lontar dengan kelapa rempah berpadu sempurna dengan racikan bumbu sederhana.